Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Setiawan selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Galul Nur Rohim, NIM 2021-53075 dari Prodi Sistem Informasi kelas B, akan mempresentasikan pembuatan jurnal umum, buku besar, serta neraca saldo. Belum pertama kita akan membuat jurnal umum terlebih dahulu. Pembuatan jurnal umum harus mengacu pada persamaan dasar akuntansi. Kita lihat yang pertama adalah harta Eliza 10 juta. Maka kita tulis di jurnal umum, di sini akun atau keterangannya harta Eliza itu masuknya adalah modal. Sebentar. Masuknya adalah modal. Mana ini? Ini. Modal, kita lihat kasnya dulu. Kalau modal bertambah, kasnya kan bertambah. Kalau kas bertambah, kita masukkan di debit. Debit kita sama dengan ditaruh di sini 10 juta. Ditulis sendiri saja. Ini. 10 juta. Ini 10 juta. Nah, itu di sini adalah modal. Modal masuk sini, masuk kredit kan modal. Disama dengan yang ini. Ya. Lalu selanjutnya kita lihat nih, pinjam uang 1 juta. Pinjam uang 1 juta itu kan masuknya utang usaha. Kalau hutang, kasnya akan bertambah, kan dapat tambahan uang. Kasnya bertambah 1 juta. 1 juta. Lalu di sini kita tulis piutang usaha. Piutang usaha. Ini sama dengan di sini. Nah, lalu kita lihat tanggal 16 Oktober 2021. Di tanggal 16 Oktober adalah jual jasa rias tunai 600.000. Jual jasa rias tunai itu, kalau jual jasa rias tunai pasti kasnya bertambah, kan dapat pendapatan sih, ya kan. Jual jasa rias tunai kan maksudnya pendapatan. Kas ini bertambah berapa tadi? 600.000 ya. 600.000 ini disama dengan yang ini saja ya, cepat. Oke. Di tanggal 8 ini masih ada ini ya, pendapatan. Kalau jual jasa rias tunai itu masuknya pendapatan jasa atau pendapatan apa. Kalau jual jasa rias kredit itu masuknya di piutang. Ya. Lanjut ke tanggal 18. Di tanggal 18 jual jasa rias kredit. Nah, ini 2 juta. Berarti maksudnya adalah piutang usaha. Piutang usaha. Nah, piutang usaha berapa? 2 juta. 2. Nah, kalau piutang usaha ini kita lihat ininya, piutang usaha 2 juta, tapi sudah masuk ke modal. Berarti ini kan sudah dapat gitu. Sudah ditulis di sini. Berarti kalau sudah ditulis itu masuknya ke di sini, pendapatan jasa.
lagi pendapatan jasa sama dengan ini. Cuma dia masih punya piutang gitu. Lalu di 20 Oktober kita lihat UTS-nya membayar gaji 100.000. Berarti kasnya kalau membayar gaji kasnya pembayaran gaji dulu ya. Pembayaran gaji. Pembayaran gaji berapa tadi? 100.000. Di sini kalau membayar gaji kasnya berkurang. Ya, kalau berkurang masukkan ke bagian sisi kredit gitu. Sama dengan ini. Lalu tanggal 22 Oktober. 22 Oktober pemilik menarik itu masuknya adalah pref. Prive ini tulisannya. Pref. Ini kasnya di sini kas. Nah, pref-nya ditarik itu masuk ke debit, maka ini 200, menariknya 200.000. Lalu ini sama dengan ini berkurang, kasnya kan berkurang karena pemilik menarik, entah itu untuk kebutuhan pribadi, entah untuk apa, kasnya berkurang. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Di sini rumusnya di sini dulu ya, sama dengan sum kurung buka ini ditarik. Udah. Sebentar. Berapa ini? D7 titik 2 titik 2 D ini D7 titik 2 D23. Nah, udah. Lalu setelah itu ini kita tarik. 2 ini hasilnya harus balance. Kalau tidak balance ya salah. Ya. Kita lanjut lagi ke buku besar. Nah, ini buku besar, format buku besarnya seperti ini. Nah, kode yang pertama ada urutannya, kas, piutang usaha, lalu ada perlengkapan, peralatan, lalu baru ada utang usaha, lalu setelah itu ada modal, ada pref, ada pendapatan jasa, baru ada beban. Beban ini ada beban gaji, beban listrik dan lain-lain, maksudnya beban. Ada urutannya dan ada kode-kodenya. Kas 111, piutang usaha 112. Nanti kalau ada perlengkapan itu 113 gitu. Utang usaha 211, modal 311, lalu pref 312. Pendapatan 411, beban gaji 511. Lanjut. Keterangan ini, keterangannya kita lihat di di JU-nya dulu. JU-nya adalah modal. Di sini modal. Modalnya untuk apa? Kita lihat di UTS. Harta Eliza. Harta Eliza. Kita lihat dari Eliza sendiri. Berarti apa ini? Kita tulis di sini saja harta Eliza. Kok di sini harta Eliza. Oke. Referensinya jurnal 1. JU1. Di bawahnya juga JU1. Nah. Harta Eliza
Berapa harta Eliza? Kita lihat di sini. Jurnal umumnya. Tapi kita lihat bagian kas ya. Dilihat bagian kasnya. Kasnya masuk ke debit. Maka nanti buku besarnya makulnya ke debit. Nah, ini sama dengan biar nanti kalau JU-nya diubah, nanti semua akan ikut mengikuti, tidak ubah satu-satu. Percuma buat Excel tapi masih ubah satu-satu. Enter. Lalu setelah itu ada di bawahnya ini tanggal 14, JU-nya dilihat, kas di debit untuk piutang, untuk hutang, pinjam uang. Nah, berarti ini tulisnya di BB-nya, buku besarnya pinjam uang. Pinjam uang. Pinjam uang di sini sama dengan JU di sini kas ya, maksudnya di debit, terus di debit. Nih. Setelah itu kita lihat di UTS-nya ada jual jasa rias tunai, maka ini di buku besarnya ditulis jual jasa jual jasa rias tunai dilihat jual umum termasuk pendapatan gaji, kasnya masuk ke debit, maka ini debit sama dengan nih 600.000 ya. Terus setelah itu tanggal 20 ini kita lihat di JU-nya dulu 20. Oh, ini tidak ada kas. Tanggal 18 tidak ada kas, berarti tidak usah dimasukkan ke kas karena tidak ada misalnya kas di sana. Langsung kita lanjut saja tanggal 20 pembayaran gaji, maka ditulis membayar gaji gitu. Gaji, keterangan membayar gaji, masuknya apa? Membayar gaji, JU kasnya membayar gaji, maksudnya kredit, maka ini BB-nya juga ditaruh di kredit sama dengan JU. Nah, ini. Itu tanggal 22 Oktober. 22 Oktober ada pref pemilik menarik. Pemilik menarik, kasnya masuk ke kredit. Maka ini ditulis BB-nya ini ditulis ke kredit. Sama dengan, oh iya, tulisannya belum, sebentar. Pemilik menarik. Pemilik menarik. Ya. Nah, itu kita hitung. Nih, kalau kas, ya masuknya ke debit semua. Sama dengan ini. Enter sama dengan atas ini ditambahkan dengan ini, karena ini kalau ini kredit ditaruh debit tapi ini ada kredit maka jadi kurang, sama dengan atas ini dikurangi ini. Enter. Sudah sama dengan ini. Sudah. Langsung kita buat neraca saldonya. Neraca saldo nama akun. Nama akunnya kas. Tulis kas. Debit masuk apa tadi? Masuk debit ya kas. Ini sama dengan ini ditaruh sini. Enter. Dah. Lanjut ke piutang usaha. Tadi ada piutang usaha enggak? Dilihat JU-nya. Piutang usaha. Oh, ada ini, piutang usaha. Piutang usaha ini masuknya apa tadi di UTS? Kita lihat piutang usaha jual jasa rias kredit. Masuknya jual jasa rias kredit, maka ini ditulis jual jasa rias kredit. Kredit. Nah, ada referensinya JU1. Karena ini masih Excel 1 sheet gitu. Jadi JU1 gitu. JU1. Masuknya ke apa? Jual jasa rias kredit, piutang usaha kan. Piutang masuknya ke debit ya. Kita tulis sama dengan BB ini sama dengan JU-nya
yang ini. Nah, ya, ini masuknya debit, sama dengan ini. Nah, piutang usaha. Lalu masuk ke neraca. Neracanya ini namanya nama akunnya piutang usaha. Usaha ini sama dengan BB-nya, buku besarnya sama. Nanti. Dan lanjut, kita ke selanjutnya. Buku besar selanjutnya adalah utang usaha. Ini urut ya. Utang usaha. Utang usaha ada kan tadi di buku besar utang usaha. Utang usaha. Oh, ini harusnya hutang, ini bukan piutang. Ini hutang usaha. Hutang usaha. Nah, gitu. Hutang usaha masuknya ke kredit. Maka ini BB-nya tulis di sini kredit. Pinjam uang. Referensinya JU1 masih sama. Masuknya ke kredit sama dengan ini. JU-nya ini. Utang usaha. Ini juga ditaruh kredit sama dengan enter. Dah. Lalu ke neraca saldo. Ini tadi adalah hutang usaha. Hutang usaha sama dengan enter. Dah. Setelah itu lanjutkan 311 311 ya, artinya modal. 311 itu modal. Modalnya tadi ada ya bagian atas ini JU bagian atas modal. Nah, 10 juta. 10 juta masuknya ke kredit bagian modal. 10 juta masuk kredit. Dan yang tadi apa namanya? Harta Eliza. Referensinya JO1 masuknya ke kredit sama dengan ini kita klik. Dah. Nah, ini juga sama dengan yang ini. Oke. Ini NS-nya. Ini ada modal. 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 Ini sama dengan BB ini 10 juta. Oke. Setelah modal, lalu ada saja BB ini ya. Nah, ada pref, pemilik menarik. Pemilik menarik. Nih keterangannya pemilik menarik. Referensinya masih JU1. Masuknya ke apa pemilik menarik ini? Kita lihat di JU. Pemilik menarik pref masuknya ke 200 debit ya. Masuknya ke debit, tentunya 200. Ya, itu masuk ini tulis debit sama dengan JU. Nah, ini sama dengan ini. Enter. Lalu kita tulis ini langsung. Prive. Prive-nya masuk debit sama dengan buku besar masuk debit ya. Nah, ini. Setelah prive ada kita lihat jurnal BB-nya. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa ada 2 ini. Kita lihat JO-nya. Ini pendapatan jasa, ini pendapatan jasa. Mana ini? Ini pendapatan jasa. Yang ini pendapatan jasa. Oke. Pendapatan jasa, pendapatan jasa. Nah, ada 2 ya. Kita tulis. Oh, ini kita hilangkan. Kok ada hilang ya kalau diubah?
Ada 2 keterangannya. Yang pertama adalah jual jasa rias tunai. Sama yang bawahnya tadi, dari jual jasa rias kredit dia dapat pendapatan. Kredit. Nah, ini referensinya JU1. Ini juga sama JU1. Masuknya ke apa? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa masuknya kredit. Makanya taruh di kredit. Sama dengan ini yang tanggal 16 ya. Nah, ini. Ntar lagi sama dengan ini yang ini. Nah, bentar. Dah, lalu kita hitung kreditnya sama dengan ini. Lalu ini sama dengan atas ini ditambah sampingnya. Dah, dapat ini. Nah, itu neraca saldo. Neraca saldo. Ini kita lihat. Mana sih? Ini. Pendapatan jasa. Pendapatan jasa. Sama dengan tadi masuk ke kreditnya. Sama dengan ini. Enter. Tinggal gitu. Selanjutnya BB-nya kita lihat adalah beban gaji. Jadi ada ya. Beban gajinya ini pembayaran gaji maksudnya debit. Maka kita tulis ini adalah pembayaran gaji. Sampingnya JU1. Ini maksudnya debit. Kita tulis ini. Yang mana sih? Ya, ini. Nah, ini sama dengan ini. Enter. Lalu kita ke neraca saldonya. Neraca saldonya tadi apa namanya ini? Beban gaji. Beban gaji. Sama dengan kita hitung sama dengan sum. Kita tarik sini sampai sini. Oh, apa ya? Sum kurung buka sini sampai sini. Enter. Ini kalau kita tarik harus balance. Kalau nggak balance ya salah. Wah, balance. Berarti sudah benar. Sudah benar. Saya contohi hanya satu saja. 1 bulan saja. Karena apa? Karena waktunya hanya 30 menit. Yang dikasih hanya 30